Apa pekerjaan Yosep sehingga Polda Jabar seakan sulit mengungkapkan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia? Rama Danu alias Danu mengaku diminta menemani Yosep suami Tuti ke rumah Tuti yang ada di kampung Ciasweti, Desa Cilencaga, Kecamatan Calangcaga, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu, 18 Agustus 2023. Yosep kemudian memerintahkan Danu mengambilkan golok dari rumahnya. Setelah itu, keponakan Tuti tersebut diminta menunggu di gerasi. Danu kemudian mendengar teriakan dari anak Tuti, Amalia Mustika Rato. Danu masuk ke dalam rumah dan melihat Amalia sedang dianiaya oleh pelaku lainnya. Meski begitu, serawan belum bisa menjelaskan secara rinci orang yang disebut sebagai pelaku lain. Pengakuan Danu hingga kini belum mau diakui Yosep. Diketahui sudah 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu Yosep suami Tuti, ayah Amalia korban, Mimin, istri kedua Yosep, Reksa Pratama, anak dari Mimin, Abi anak Mimin, Ramdhanu alias Danu merupakan keponakan dari Tuti. Kasus ini terungkap berawal dari Danu yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023. Kasus pembunuhan Tuti Surhatini 55 tahun dan anaknya Amalia Mustika Rato yang menjadi misteri pada tahun 2021 saat ini mulai terungkap. Tersangka utama tak lain suami sendiri, Yosep, yang telah ditangkap usai Danu alias Danu menyerahkan diri ke polisi. Danu juga ditangkap dan menjadi justice kolaborator yang mengungkap peran Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Subang tersebut. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Yosep Hidayat atau Yosep diduga menyembunyikan aksi kejinya selama 2 tahun terakhir. Bahkan ia pernah berakting berpura-pura meminta perlindungan ke Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Saat itu Yosep bahkan menyindir kerja polisi yang belum mampu mengungkap pembunuhan istri dan anak kandungnya. Dalam perjalanan kasus ini, Yosep belasan kali diperiksa kepolisian di Mapolres Subang. Salah satunya pada pemanggilan ke-14 Kamis 21 Oktober 2021. Yosep pernah diminta keterangan selama 8 jam. Selain itu, Yosep juga pernah dicecar 39 pertanyaan terkait aktivitasnya pada 17 Agustus, 18 Agustus sebelum ada ketika korban ditemukan tewas di bagasi mobil di garasi rumah. Penyidik juga sempat memperlihatkan satu foto meja makan yang berisi nasi goreng di piring dan aluminium foil berisi makanan yang tidak diketahui jenisnya. Penyidik juga sempat menanyakan terkait asbak di ruang tamu. Menurut kliennya, asbak tersebut dalam kondisi kosong saat dirinya pergi. Penetapan Yosep sebagai tersangka diperkuat dengan adanya bukti percikan darah yang menempel pada baju yang dikenakannya. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Serawan, menyebutkan bahwa percikan darah itu dari baju Yosep telah ditemukan pada saat Yosep melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Penyidik kemudian melakukan uji DNA percikan darah tersebut yang ternyata identik dengan darah para korban. Sejak itu, penyidik intens melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang melihat tersangka di TKP. Analisa kamera pengawas atau closed circuit television dan bukti lainnya dilakukan untuk memperkuat penyidik. Serawan juga mengatakan sampai saat ini pihaknya masih mencari golok diduga menjadi alat bukti yang digunakan Yosep untuk membunuh Tuti dan anaknya berdasarkan keterangan Danu. Meski begitu, Serawan belum dapat memastikan apakah golok itu menjadi alat yang digunakan untuk eksekusi kedua korban atau bukan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus ini terungkap berawal dari Danu yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Selasa 17 Oktober 2023. Kepada polisi, Danu mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi dirinya diancam oleh pihak pelaku lainnya. Yosep dan Danu saat ini telah ditahan, sementara ketiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.